Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Hadratul muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan limpahan nikmat. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat beribadah. Namun nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah nikmatul iman wal Islam. Maka bersyukurlah kita hadratal muhtaramin rahimakumullah bahwa sesungguhnya kita termasuk di antara manusia-manusia pilihan yang dititipkan iman pada diri kita, diberikan Islam kepada diri kita, karena sesungguhnya iman dan Islam inilah yang menjadi penentu segala macam bentuk amal perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat, termasuk nikmat yang paling besar yaitu iman dan Islam ini, bisa kita rasakan bersama berkat kehadiran dan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berterima kasihlah kita kepada baginda Rasul yang mulia, karena dengan kehadirannya kita merasakan nikmat daripada iman dan Islam. Dengan kehadirannya kita merasakan nikmat daripada bersujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajar, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, maka senantiasalah kita mengingat beliau. Terlebih sekarang kita di bulan Rabiul Awal, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rabiul Awal merupakan bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya. Maka itulah sebabnya hadratul muhtaramin rahimakumullah, orang umat Islam mayoritas di Indonesia ini menjadikan Rabiul Awal sebagai momen, ya, sebagai momen untuk lebih mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih mengingat perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan acara-acara yang diadakan pada Rabiul Awal, insyaallah akan menjadikan kita sebagai manusia yang semakin cinta kepada baginda Rasul yang mulia, yang semakin mengenal Nabi dan Rasulnya, dan berusaha untuk semakin berusaha secara optimal meneladani dari apa yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini mampu menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang pandai mensyukuri dari nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya kepada kita sebagaimana difirmankan, la in syakartum la azidannakum.
Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umatnya yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diperjumpakan dengan manusia yang paling mulia, kekasihnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya di dalam surganya kelak. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sampun terbahas di pertemuan liwat terkait tentang pelajaran tentang apa itu? Darah, ya. Darah yang keluar dari perempuan. Ya, khusus pembahasan tentang fikih, ya, masuk ke dalam pembahasan fiqhun nisa, fikih wanita. Karena kalau berbicara tentang darah itu khusus, ya, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus hanya kepada kaum wanita saja. Nah, pada malam hari ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, tercoba lanjutan pengajian telek kelam si mangkin niki. Setelah tuntas kita bahas tentang darah, maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan Kitabus Salati halaman 9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Salati, kitab salat. As-salatul mafrudatu khamsun. Adapun salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukallaf yang beriman itu ada 5. Pertama, az-zuhru, salat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawali, ya. Ila akhirih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang salat-salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu sebagai muqaddimah kita terkait tentang salat, ya. Maka ketahuilah hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang namanya salat adalah merupakan salah satu daripada pondasi Islam, dasar Islam, ya. Sebagaimana disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dari 5 perkara. Ya, yang pertama itu syahadatu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada sesembahan selain daripada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang kedua daripada rukun Islam. Terus apa? Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Nah, salat ini hadratal muhtaramin rahimakumullah merupakan pondasi. Siaran pondasi ini dasar. Suatu bangunan lamun dena arak pondasina, lamun dena arak dasarna, dena ini kuat butangna. Apapun jua, tamina musalla dena arak dasarna, dena ini butang tembokna. Tamina balai, tamina bangunan, apalagi gedung yang tinggi-tinggi, kalau tidak didahului dengan dasar, maka tidak akan bisa berdiri kokoh dan tegak. Ya, maka dasar dulu baru ada bangunan yang di atasnya, atau dasar dulu, pokok dulu baru ampun arak cabang, ya. Jadi salat ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, dasar si harus neketahui dan si wajib negawe bagi setiap dengan singoku dirina Islam. Maka lamun arak dengan beragama Islam, ngaku dirina muslim, lagu dan wah gawe salat, maka hilang pondasi agama ini sebagian. Tidak kuat nanti bangunannya, tidak akan kuat Islamnya, ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah,
Karena salat ini merupakan pondasi le agama Islam yang pernah perintah itu si baginda Rasul yang mulia untuk nyuruh untuk ngajar anak te si aran gawe perintah salat. Ya. Muru sibyanakum bis salati. Perintahan tipa anak-anak de selapuan untuk mengerjakan salat. Ya. Ini perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang tua untuk memerintahkan, mengajarkan kepada semua anak-anaknya melaksanakan salat. Saking pentingnya saran salat niki. Piranta tesuruh anak teu gawe salat li sab'i sinin, mulai lekan 7 tahun. Lalu alhamdulillah itu lemamban ya. Lombok lah pada umumnya jangankan 7 tahun bacaan lekan 7 tahun wah ajarang teh bijarin teh salat. Ini tempat luar biasanya kita hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak-anak kita melaksanakan ibadah salat li sab'i sinin ketika mereka sudah beranjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, empuk ya, pantok ya. Lamun neneman meleng gawe salat li 10 sinin, lamun wah sampai umurnya le 10 tahun. Ya. Jadi ajaran lekan 7 tahun, lamun wah sampai 10 tahun, neneman meleng gawe perintah salat kanggo tampuk ya. Ya. Kanggo tampuk bijajarin teh. Logo mangkin dek. Kadang-kadang pacuan anak si jadi bebiak ketimbang dengan tuanya. Ya, kebalak. Si beci suruh teak di pak masjid, si tua demen otok-otok. Nah, si tempuk ini. Masa kadak nempuk dengan tuanya? Nah, ya ini angkat ini nak kebalak gawe ya sebagaimana diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, soalnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Ya, yang pertama kali nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan di hari kiamat, lekan selapu pegawaian amalan manusia ini salatna pertama. Lalu bahasa sasakna sembahyangna. Ini amalan si pertama kali gena hisab lalu jelok kiamat. Salat. Akadendek main-main si perkara salat. Santungan searan salat dia tekanggo ninggalang ya. Dalam keadaan kondisi apapun, dia tekanggo ninggalang sarang salat ini. Yang ponongono baginda Rasul lamun dia mampu gawe salat butang tokol. Dia mampu tokol tindo. Dia bau tindo cukup dengan lisan saja, ya. Udah nggak mampu lisan, cukup dengan kedipan mata saja. Lamun dia mampu kedipan, wah sembahyangin ya. Sampai seperti itu parah penyakit manusia, ya. Dalam keadaan penyakit sakarat yang hanya bergerak mampu matanya dan detakan hatinya, ya, yang masih normal pada waktu itu tetap dibebani kita kewajiban melaksanakan perintah sholat. Ya ampo saran sholat ini arana ibadah badaniyah, ya, ibadah fardiyah, ibadah yang diwajibkan, yang dibebankan kepada setiap tubuh yang tidak bisa diwakili oleh tubuh yang lain. Yaran perintah sholat niki, dena bau lili si dengan lain si awak lain. Karena saat ini kewajiban masing-masing individu. Sampai dalam keadaan kondisi paling parah kita tetap dibebankan melaksanakan perintah sholat. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Sehingga inilah yang menjadikan sebagian besar pendapat ulama mengatakan ya, sholat itu tidak bisa diganti dengan apapun jua. Sampai sedikit paham? Ya, ini terkait dengan sholat. Jadi lambat-lambat bijajarin teh uras melaksanakan sholat. Nah, ibaratang meraongkun ngumbe takut teh le
sesuatu si nyakitin ita. Kira-kira lamun jangkan tertindo kebakaran balente, naudzubillah min dzalik ya. Kira-kira ngumbe reaksi ente langsung gompar teh suapu anak jarin teh epen balente gompar teh oros entang. Sunggulang lekan bale ante ngumbe, ante denekna gesang. Ya. Terhadap api dunia saja kita begitu khawatir. Kepada orang-orang yang kita cintai, bagaimana jikalau api neraka yang maha dahsyat sakitnya akan menyentuh mereka? Ya, pun nangis-nangis sedikit kernat wahya. Ya, ketimbang laun gina kena si api neraka. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi ngombe-ngombe sibuk teh usahakan salat ini dendekna sampai ketinggalan, ya. Nah, boleh kita pukul anak-anak kita kalau sudah berusia 10 tahun, ya. Nah, kenapa kita harus melaksanakan salat hadratal muhtaramin rahimakumullah? Selain salat merupakan kewajiban dan pondasi, ya, dasar lekan agama Islam, ternyata salat itu, ya, salat itu mampu membersihkan pelakunya dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan, ya. Lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Ya. Kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Akan menjadi penggugur bagi dosa-dosa yang dilakukan selama orang itu tidak mengerjakan dosa besar. Ya. Jadi antara zuhur tipe asar, dosa si gawe te jarak antara zuhur dengan asar, ya. Dosa si gawe tino akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia gawe dosa beli. Hidup kita lekan asar sampai maghrib, dosa doang gawe te letono, ya. Nah, ketika kita diberi kesempatan untuk hidup pada waktu maghrib itu, kita melaksanakan sholat maghrib, maka antara dua waktu ini, antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya menjadi penggugur dari dosa yang kita lakukan. Ini ya saking belek manfaatnya siaran sholat. Dak ngano abot-abot gawe sholat, padahal manusia jadi manusia dosa doang tumpukna dalam hidupna. Apa gen modal terun gen mati, lamun dosa doang terpenuhin, ya. Karena mate-mate wah selesai urusan. Lamun ngono modal perjalanan hidup teh jenana mudah, ya. Lamun tuah mati selesai perkara ngono mudah. Lagu ketika manusia meninggal dunia, sesungguhnya itu awal kehidupan baru yang jauh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan dunia. Todo gen tata buik-buikan, ya. Di sana kita akan habis-habisan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Ya pun dia tebung ngampahang siaran dosa ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena dia akan berdampak besar terhadap nasib kehidupan kita nanti setelah kehidupan dunia. Ya, maka kerjakan salat. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba idza qama yusalla, ketika dia berdiri untuk melaksanakan salat, ya, salat wajib yang dia lakukan, utia, ya, bidzunubihi, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan semua dosanya. Setiap dengan gin gawe salat, ya, utia bidzunubihi, Allah mendatangkan semua dosa-dosanya. Ketika manusia telah siap berdiri hendak takbiratul ihram, Allah mendatangkan semua dosanya. Fawada'at ala ra'sihi, Allah taruh dosanya itu di atas kepalanya, aw ala atiqihi, atau di atas punggungnya. Personinnya itakah dosa-dosa si gawe tino pas waktu tembutang hendak takbiratul ihram, ingin melaksanakan salat perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakullama raka'a aw sajada, dan ketika seseorang itu ruku' dan sujud, ya, atau sujud, tasaqatat anhu, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa itu.
Ini di hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi lihat ana personin itu sudah dosa salah si gawe si Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita berdiri hendak melaksanakan salat. Ya. Ketika kita ruku, terik dosa ini hilang. Ketika kita sujud, tambah hilang lagi dosa itu. Ya. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Angka betul-betul ongkun khidmat melaksanakan salat. Ya, ruku' ta'ino, sujud ta'ino, buktian kehinaan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak pantas untuk kita sombong. Karena pada posisi sujud itu antara otak si paling mulia, kencenain si paling hina pada derajatnya, pada posisinya, pada lantai. Ya. Nah, kalau di sana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi penyebab Allah menggugurkan dosa kita. Ya. Akak pas itu selesai qamat muadzin, ya, butang teno idap wah dosa itu wah ngumpul selopuna. Itu berhadapan kenca dosa. Allah akan gugurkan, Allah akan maafkan atau seperti apa? Maka takbirlah dengan sungguh-sungguh mengatakan Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Seperti itu. Ya. Dalam hadis yang lain hadratan muhtaramin rahimakumullah dikatakan man istaqbala qiblata, ya. Barang siapa yang menghadap kiblat, man istaqbala qiblatana, barang siapa yang menghadap kiblat kami, wa shalla salatana, dan dia salat seperti salat kami, wa akala dhabihatana, dan dia memakan sesembelihan kami, fahuwa muslim, maka seorang itu dikatakan Islam. Lahu ma lil muslim wa alaihi ma 'alal muslim. Maka ketika orang itu telah mengerjakan salat, ya, dia salat seperti salat kita, dia menghadap kiblat seperti kiblat kita, dia memakan sesembelihan seperti sembelihan kita, maka orang itu maka perbuatan itu cukup menjadi syarat dia dikatakan sebagai seorang muslim. Maka laulah Islam dengan hadratal muhtaramin rahimakumullah, dengan melakukan 3 hal yang tadi itu, dia berhak untuk menerima segala macam bentuk perlakuan sebagaimana perlakuan diwajibkan bagi orang-orang Islam. Dan kita berkewajiban untuk menjaganya dari segala sesuatu yang wajib diberikan penjagaan bagi orang-orang Islam. Ya. Yang tiang ingin sampaikan hadratal muhtaramin rahimakumullah melalui hadis yang keempat ini, ya, lamun tuah kita dengan pada anang kiblat, pada ongkun tenggawe salat, pada ongkun sesembelihan te, ita halal ngakan sesembelihanna, ya halal ngelorang sesembelihan te, maka orang ini sudah menjadi orang Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hak-hak orang Islam berikan kepadanya, segala sesuatu yang dilarang, ya, dijaga bagi dia, maka dijaga juga. Karena dia termasuk seorang muslim. Artinya apa? Ndek nomor ita nak rombo-rombo ta syaratnya. Lamun ina pada pemahaman kenca ita ina berlaku malak ini. Padahal di antara kewajiban hakul muslim alal muslim, ya, lamun salam tipa ita umpamana si muda-muda wah, lamun salam tipa ita wajib untuk dijawab. Penuh makin manusia seki anang kiblat pada angkun solat, pada angkun sesembelihan, gara-gara lain pemikiran, ya, pendapatan dina pada kece pendapat, salamin te, ya, dina melen jawab salam te. Hati-hati nih hadratal muhtaramin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan berikan dia hak sebagaimana haknya semua orang Islam. Ya. Ini gara-gara berbeda pendapat, berbeda pemikiran, gara-gara yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan, gara-gara kunut kecendana kunut, gara-gara mulut kecendula mulut, salam dan melen jawab salam dengan berdosa besar kita itu. Ini tidak sampai ngonong puntah, ya. Yang sengaja sampaikan ini karena memang ada oknum-oknum yang seperti itu. Apakah dia lupa akan hadis ini atau pura-pura tidak tahu? Ya.
Nah, ita si wahana hadratal muhtaramin rahimakumullah dedek tamilu milua. Pokoknya lamun tersaksiang dengan ino gawe salat pada saat merangkun salat dimulai dari takbiratul ihram dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, diakhiri dengan salam pada kiblat seki aning ta salat mengarah kepada Ka'bah, pada engkau nyembelih binatang kurban sesembelihan, ya, maka perlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan muslim yang lainnya, seperti itu, ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pentingnya siaran salat ini dia dijadikan sebagai syarat, bahkan dijadikan sebagai ikon tampilan atau bentuk dengan ini sah dikatakan sebagai orang Islam, ya. Terus bagaimana dengan orang yang mampu melaksanakan salat laguna meleng gawe ieu? Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, perhatian. Ican ini hidup waktu ini, sehat ya waktu ini, ya. Setelah itu dia berjumpa dengan waktu salat, lalu dia sengaja meninggalkan salat. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Man tarakas salah, saya ninggalang salat muta'ammidan, sengaja ya ninggalang salat, ya. Sengaja ninggalang salat, apa lanjutan hadis itu? Faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Ketika ada orang yang sengaja meninggalkan salat, ya, maka Allah berlepas tangan terhadap orang itu. Dek na melen nalang malak no kena kebasanuna kah? Bahasa sasakna. Allah sudah tidak mau memperhatikannya lagi, berlepas tangan, ya. Nah, bahkan menurut pendapat ulama, ya, dia akan masuk kepada jatuh kepada di sana itu kekafiran, ya. Azan sila. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Begitu bahayanya meninggalkan salat sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah, ya. Posisi antara seseorang dengan orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Atau dalam hadis ini dikatakan innal ahda baini wa bainahum as-salah. Sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka kafirlah ia. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pentingnya siaran salat, ya, sampai ia jadi amalan penentu. Amalan penentu apakah manusia itu akan dikatakan sebagai orang muslim ataukah dia akan digolongkan dalam golongan orang-orang kafir. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, jikalau meninggalkan salat dengan sengaja 3 kali, maka dia kena had. Ya, dia kena had, dibunuh hukumannya. Ya, dibunuh hukumannya. Tidak menjadikan dia kafir karena imannya masih ada, tetapi dia dikenakan hukuman di sana. Hukuman dipenggal kepalanya, enggak main-main. Ya. Da kangen selapu anta mayoritas Indonesia ini napi mazhabna Syafi'i. Lagwahi lakwang mazhabna mazhab Syafi'i. Nah, ini angka bajang-bajang si bermazhab ngaku ini mazhab Syafi'i, lagu mesing yang tengah solat bada iya mazhabna doang Syafi'i, ya. Lagu dengan lamun wah ninggalang solat sengaja ya 3 kali sembelih ya, bukan ribut itu langsung kan. Nah, jadi seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Besar ancaman bagi pelaku yang sengaja meninggalkan salat. Maka dalam kondisi dan situasi apapun jangan sampai meninggalkan salat. Sesibuk apapun itu urusan dunia ente, urusan kantor te, urusan sekolah te, urusan bangkat
kebon teh, urusan dagangan teh, santungan siaran salat dek tekanggo ninggalang ye. Lalai duang mendapatkan ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai saja mendapatkan ancaman, apalagi ninggalang salat. Padahal lalai dikatakan dalam Al-Quran itu, para ulama menafsirkan yang disebut dengan lalai itu mungkin ya kurang khusyuk oleh salatnya. Ini yang dimaknakan dengan lalai. Ada juga ulama yang mengatakan ya lalai yang dimasukkan di sini itu kurang lekan rukun syaratnya. Lalai ya terhadap bacaan-bacaan salat. Coba orang yang seperti itu mendapatkan ancaman. Loh, bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan? Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya ampun, dia tebau siaran ngentengan salat ini. Ya, maka lamun ara sematan jarin teh tetanggan teh si biasa ninggalang salat, buktikan cinta kita kepada mereka, buktikan sayang kita kepada mereka karena kita sesama umat Islam, ya. Buktikan dengan cara apa? Dengan cara mengajaknya dan memperingatinya untuk senantiasa ingat santungan siaran ibadah salat ini. Ya, sok tuah badak, sok tuah tejak. Menurut kedena nurut, ya, sok nuah selesai tugas teh. Dan nurut alhamdulillah muita pahala lekan petejak teh. Lamun nurut mintakan kepada Allah agar diberikan hidayah. Seperti itu. Ya, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini mungkin dulu pengajian teh kalau masih makin niki ya, mukadimah kita terkait tentang salat. Nah, pada minggu yang akan datang, namun sampai umur teh insyaallah kita akan lanjutkan tentang salat fardu ya yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap beserta waktuna ya, lengkap beserta waktuna. Jadi waktu salat ini ara waktu si jaiz, si kanggo ya, biasa-biasa boleh kita melakukannya. Ara waktu si istilahnya fadilah mukhtar. Ada waktu yang mukhtar di sana. Waktu yang mukhtar itu waktu yang dipilih, ya. Waktu yang memiliki keutamaan yang berbeda jika dilakukan pada waktu itu. Ya, nanti kita akan bahas dia. Salat subuh kapan dia jaiz? Kapan dia mukhtar? Salat zuhur kapan dia mukhtar di sana? Ya, salat isya kapan dia bagus dilaksanakan, ya. Nah, nanti akan kita bahas hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Jadi ada waktu ATD na sempit panau antara mun tiang kata perlu secara simpel sekarang pirang tanda bagus tenggawe salat. Pirang tanda bagus tenggawe salat. Tepat waktu, berarti di awalnya itu yang paling bagus. Apakah berlaku bagi semua salat? Nanti kita akan bahas, ya. Ternyata ada solat yang boleh dilakukan pada awal waktu, tetapi mukhtarnya itu di akhir. Ada nanti ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Wallahu taala a'lam.